Pada saat menjelang istirahat malam, kita seringkali merenungkan tentang kesalahan yang pernah kita lakukan dan rasa bersalah yang menghantuinya. Rasa bersalah adalah perasaan alami yang datang saat kita menyadari kesalahan kita, namun, terkadang rasa bersalah dapat menghambat pertumbuhan spiritual dan emosional kita. Untuk menyembuhkan rasa bersalah, pertama-tama kita perlu mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan adalah sumber pengampunan dan kasih yang tak terbatas, dan Dia selalu siap untuk memaafkan kita jika kita datang kepadanya dengan tulus. Selain itu, penting juga untuk memaafkan diri sendiri. Terkadang, kita lebih keras pada diri sendiri daripada pada orang lain. Menghargai diri sendiri dan menerima bahwa setiap orang bisa membuat kesalahan adalah langkah penting untuk menyembuhkan rasa bersalah. Terakhir, belajar dari kesalahan kita dan berusaha untuk tidak mengulangi itu di masa depan. Setiap kesalahan adalah pelajaran berharga yang dapat membantu kita tumbuh dan menjadi lebih baik. Dengan demikian, kita dapat belajar untuk menerima dan memaafkan diri sendiri, serta belajar dari kesalahan kita untuk masa depan yang lebih baik. Menyembuhkan rasa bersalah. Dalam kehidupan Kristiani, rasa bersalah adalah pengalaman yang sering kali kita hadapi. Hal ini wajar, karena sebagai manusia, kita rentan melakukan kesalahan dan menyakiti orang lain, diri sendiri, maupun hubungan kita dengan Tuhan. Namun, Tuhan memberikan jalan bagi kita untuk menyembuhkan rasa bersalah dan mendapatkan pengampunannya. Sebagai permulaan, kita bisa melihat ayat dalam Alkitab yang mengajarkan tentang pentingnya mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dalam Mazmur 32 ayat 5, Daud menulis, "Aku mengakui dosaku kepadamu, dan kesalahanku tidak aku tutupi. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan akan kesalahan-kesalahanku, dan Engkau mengampuni kesalahan dosaku." Mengakui kesalahan kita adalah langkah pertama yang penting dalam menyembuhkan rasa bersalah. Selanjutnya, kita perlu memahami bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih dan pengampunan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, kita diajarkan, jika kita mengaku dosa-dosa kita, maka Allah, yang setia dan adil, akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini adalah janji yang sangat indah bahwa Allah tidak hanya mau, tetapi juga sanggup untuk mengampuni kita jika kita datang kepadanya dengan hati yang tulus. Selain itu, kita juga diajarkan untuk belajar memaafkan diri sendiri. Dalam Filipi 3 ayat 13-14, Rasul Paulus menulis, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap telah memperolehnya, tetapi satu hal yang aku lakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarah kepada apa yang di depan. Aku berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yang dipanggil oleh panggilan Allah di atas dalam Kristus Yesus." Ini mengajarkan kita untuk melupakan kesalahan masa lalu kita dan fokus pada perjalanan rohani yang ada di depan kita. Dalam situasi di mana kita merasa terbebani oleh rasa bersalah, kita juga diingatkan untuk memberikan beban kita kepada Tuhan. Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 11 ayat 28-30, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Yesus menjanjikan damai bagi mereka yang berada dalam kesulitan dan merasa terbebani oleh rasa bersalah. Dalam menyembuhkan rasa bersalah, kita juga diajarkan untuk memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Dalam Matius 5 ayat 23-24, Yesus mengatakan, "Jika kamu membawa persembahanmu ke mezbah dan di situ teringat bahwa saudaramu mempunyai sesuatu terhadapmu, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah, pergilah, damaikanlah dirimu dengan saudaramu itu, lalu datanglah membawa persembahanmu itu." Ini menunjukkan bahwa pentingnya kita berdamai dengan orang lain sebelum beribadah kepada Tuhan. Dalam kesimpulan, menyembuhkan rasa bersalah adalah bagian penting dari kehidupan Kristiani. Dengan mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, percaya pada kasih dan pengampunannya, memaafkan diri sendiri, dan memperbaiki hubungan dengan orang lain, kita dapat menemukan kesembuhan dan damai yang hanya Tuhan bisa berikan. Semoga kita selalu berani untuk menghadapi rasa bersalah kita, dengan iman dan keyakinan bahwa Allah adalah Allah yang mengasihi dan mengampuni. Hari ini kita akan membahas tentang menyembuhkan rasa bersalah. Saya pikir ini adalah topik yang sangat relevan bagi kita semua,
karena semua orang pasti pernah merasakan rasa bersalah dalam hidupnya. Bagaimana menurutmu, apa yang bisa kita lakukan untuk menyembuhkan rasa bersalah tersebut? Ya, benar sekali. Rasa bersalah bisa menjadi beban yang sangat berat jika tidak ditangani dengan baik. Menurutku, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengakui kesalahan kita. Kita harus berani menghadapi kenyataan bahwa kita telah melakukan kesalahan dan siap untuk memperbaikinya. Saya setuju. Mengakui kesalahan merupakan langkah awal yang sangat penting. Selain itu, kita juga perlu belajar untuk memaafkan diri sendiri. Terkadang, kita terlalu keras pada diri sendiri dan sulit untuk melepaskan rasa bersalah tersebut. Betul sekali. Memang tidak mudah untuk memaafkan diri sendiri, tetapi kita harus ingat bahwa kita semua manusia dan memiliki keterbatasan. Kita harus belajar untuk menerima diri sendiri dengan segala kekurangan dan kesalahan. Selain itu, kita juga perlu memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Rasa bersalah seringkali muncul karena kita telah menyakiti orang lain. Kita harus berani mengakui kesalahan kita kepada orang yang kita sakiti dan berusaha untuk memperbaiki hubungan tersebut. Tentu saja, memperbaiki hubungan dengan orang lain merupakan langkah yang sangat penting dalam menyembuhkan rasa bersalah. Kita harus belajar untuk berdamai dengan orang lain dan belajar dari kesalahan kita agar tidak mengulanginya di masa depan. Terakhir, kita juga perlu percaya pada kasih dan pengampunan Tuhan. Tuhan adalah sumber pengampunan yang tak terbatas, dan Dia selalu siap untuk mengampuni kita jika kita datang kepadanya dengan hati yang tulus. Benar sekali. Keyakinan akan kasih dan pengampunan Tuhan adalah hal yang sangat penting dalam menyembuhkan rasa bersalah. Kita harus percaya bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih dan pengampunan, dan Dia selalu siap untuk membantu kita melewati masa-masa sulit ini. Seperti itulah diskusi singkat kita tentang menyembuhkan rasa bersalah. Semoga kita semua bisa belajar dari kesalahan kita dan menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Terima kasih juga atas kesempatannya untuk berdiskusi. Semoga renungan malam kita hari ini bisa menjadi penyemangat bagi kita semua dalam menghadapi rasa bersalah. Sebelum kita akhiri renungan malam kali ini, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu dalam doa, membawa rasa bersalah yang menghantui hati kami. Kami memohon ampun atas segala kesalahan yang telah kami perbuat, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami bersyukur atas kasih dan pengampunan-Mu yang tak pernah berkesudahan. Tuhan, bantulah kami untuk mengakui kesalahan kami dengan tulus dan belajar dari pengalaman tersebut. Bimbinglah kami untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain, sehingga rasa bersalah tidak lagi menjadi beban yang menghambat kami dalam berjalan di hadapan-Mu. Kami juga memohon agar Engkau memperbaiki hubungan kami dengan orang lain yang mungkin telah kami sakiti. Bantulah kami untuk berdamai dan memperbaiki hubungan tersebut sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah sumber pengampunan dan kasih yang tak terbatas. Kami berserah sepenuhnya kepadamu dalam proses penyembuhan rasa bersalah ini. Semoga dengan Engkau di sisi kami dapat melangkah maju dengan penuh keyakinan dan keberanian. Amin. Amin. Mari kita aminkan bersama doa ini dengan menuliskan "Amin" di kolom komen video ini. Anda juga dapat menambahkan doa permohonan pribadi di sana. Klik like, subscribe dan bunyikan loncengnya bila sahabat belum mengikuti channel ini. Sebagai langkah penutup, marilah kita bersama-sama mengarahkan hati kita kepada Tuhan, sumber segala pengampunan dan kasih. Dalam rasa bersalah kita, mari kita temukan kekuatan untuk menghadapi kenyataan, memaafkan diri sendiri, memperbaiki hubungan dengan sesama, dan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Biarkan kasih dan pengampunannya menyembuhkan hati kita, sehingga kita dapat melangkah maju dengan penuh harapan dan keberanian. Tuhan tidak pernah lelah mengasihi dan mengampuni kita. Marilah kita percaya padanya dan membiarkan kasih-Nya memimpin langkah-langkah kita selanjutnya. Terima kasih atas kesediaan Anda setiap hari berpartisipasi mengikuti renungan malam ini. Semoga kasih dan damai Tuhan senantiasa menyertai kita semua.